Hello guys, welcome back to our channel Big Life. Jadi hari ini kita akan nostalgia lagi lah. Kita akan mengupas-ngupas. Ngupas apa? Bawang. Enggak lah. Kupas tuntas tes IPDN. Nah dulu kan kita pernah banyak tuh lah kupas-kupas tuntas. Pernah tes TKD. Udah kita kupas tuntas. Kesehatan udah kita kupas tuntas. Kemudian yang terakhir ada wawancara. Nah, wawancara itu yang sampai 20.000 views lah. Pada video kali ini, banyak teman-teman yang request untuk kupas tuntas mengenai tes psikotes. Di video ini kami akan kupas tuntas tes psikotes, namun lebih khususnya kami akan kupas tuntas mengenai tes warteg yang mana merupakan salah satu dari tes psikotes. Oke teman-teman, sebelum videonya dimulai, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe supaya kami terus semangat untuk membuat video-video baru. Dan jangan di skip ya videonya, karena setiap menit bahkan setiap detik dari video ini ada informasi penting yang pokoknya kesel lah kalau di skip-skip itu gak bakal dapat informasi. Oke, langsung saja kita mulai kupas tuntas tes warteg. Oke teman-teman, udah pada tahu belum kayak gimana contoh tes warteg itu? Jadi contoh kertasnya kayak gini. Nah, sini ya. Jadi tes warteg ini menggunakan satu kertas dan pensil. Itu aja. Dari 8 kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi teman-teman, apa sih tes warteg ini? Jadi tes warteg ini adalah salah satu bagian dari tes psikologi, di mana tujuan dari tes ini adalah untuk memahami dan mengetahui karakter dan sifat dari masing-masing kandidat-kandidat. Nah, jadi tes warteg ini dicirikan dengan adanya 8 buah kotak kosong, dengan masing-masing kotak memiliki simbol-simbol yang berbeda. Ada yang titik, ada yang garis melengkung, ada yang kotak. Nah, sedikit sejarah mengenai tes warteg ini sendiri. Awalnya itu dikemukakan oleh Kruger dan Sander di Leipzig University, yang kemudian dikembangkan oleh Eric Warteg dan Kinget. Eric Warteg dan Kinget berasumsi bahwa 8 simbol tersebut dapat memberi sebuah sarana untuk suatu subjek untuk mengeksplorasi terhadap nilai-nilai yang relevan. Jadi pada saat pelaksanaan tes warteg ini, tester akan memberikan beberapa instruksi kepada teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu adalah pada kertas ini Anda melihat ada 8 kotak yang kosong. Nah, di dalam setiap kotak itu terdapat suatu titik atau suatu tanda. Tanda-tanda ini tidak memiliki arti khusus karena mereka adalah bagian dari gambar yang harus teman-teman lanjutkan nantinya. Instruksi yang kedua adalah Anda boleh menggambar apa saja dan dari kotak mana saja. Anda tidak perlu mengikuti urutan dari kotak-kotak yang sudah berurutan ini, tetapi Anda akan diminta untuk memberikan nomor urut sesuai dengan urutan gambar yang teman-teman sekalian gambar. Nah, yang ketiga, setelah selesai menggambar, teman-teman akan diminta untuk menjelaskan apa yang teman-teman gambar sesuai dengan nomornya. Misalnya nomor 1 ular, nomor 2 lebah, dan seterusnya. Nah, yang keempat, para tester akan diminta untuk memberikan tanda plus pada gambar yang paling disukai, tanda minus untuk gambar yang paling tidak disukai, dan memberikan tanda M untuk gambar yang paling mudah, dan huruf S untuk yang paling sulit menurut para tester sekalian. Nah, itulah tadi beberapa instruksi yang akan disampaikan untuk pelaksanaan tes warteg ini. Oke, kemudian kita akan membahas penjelasan dari masing-masing kotak tersebut. Nah, penjelasan ini bersumber dari berbagai macam artikel yang kami baca. Oke, pada gambar pertama atau gambar titik, itu menunjukkan sebuah proses adaptasi terhadap sebuah lingkungan. Nah, pada gambar kedua, gambar yang ada di sebelah kanan gambar titik tersebut, nah itu menunjukkan sebuah fleksibilitas perasaan. Nah, kemudian gambar ketiga, yang gambarnya itu ada 3 garis dengan garis yang semakin tinggi ke kanannya, itu menunjukkan sebuah motivasi atau hasrat untuk maju. Kemudian gambar keempat, gambar paling kanan atas, yaitu gambar kotak. Nah, gambar tersebut menunjukkan sebuah standar ukuran cara seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah atau kesulitan. Nah, kemudian gambar kelima yang ada di pojok kiri bawah dengan simbol garis yang berlawanan, gambar tersebut menunjukkan cara seseorang bertindak atau mengambil suatu tindakan. Nah, kemudian gambar keenam, gambar yang ada di samping gambar kelima tadi. Nah, gambar tersebut menunjukkan cara atau pola berpikir dan analisa seseorang. Nah, gambar ketujuh atau digambarkan dengan simbol yang titik-titik. Nah, gambar tersebut menunjukkan
perasaan atau emosi seseorang. Yang terakhir, gambar ke-8 yang ada di pojok kanan bawah atau dengan gambar melengkung ke bawah. Nah, gambar tersebut itu menunjukkan cara seseorang dalam berhubungan sosial. Kalau kita udah jelasin panjang lebar, udah kita kupas tuntas, nggak afdol rasanya kalau kita nggak kasih tips nih Lang. Tips nih kayak suatu kebutuhan wajib. Kupas tuntas dulu. Oke. Jadi pada kali ini kami akan memberikan beberapa tips dalam pengerjaan soal tes warteg ini. Yang pertama yaitu teman-teman harus menjaga kertasnya dengan bersih. Nah, dari situ kan para tester bisa melihat bagaimana kebersihan dan kerapian dari pengerjaan suatu kerjaan yang diberikan kepada teman-teman. Nah, yang kedua penting nih Lam, untuk para cowok-cowok nih biasanya Lam. Khusus untuk para cowok, jangan mulai menggambar dari nomor 5. Karena Lam, dari yang saya baca nih, kebanyakan bilang kalau yang cowok nih mulai dari 5 ada kelainan seksual. Kelainan seksual. Nah, yang ketiga, gambarlah dari gambar yang paling mudah menurut teman-teman sekalian. Nah, jangan dari yang sulit dulu ya, yang mudah-mudah dulu biar waktunya nggak habis. Nah, tips yang keempat untuk masalah penomoran atau urutan menggambar. Jangan teman-teman menggambar dengan urut dari gambar dari atas terus ke bawah. Nah, itu menandakan teman-teman adalah seorang pribadi yang kaku atau yang terlalu Monoton. Tidak bisa bereksplorasi, tidak memiliki kreativitas. Gitulah. Misalnya nomor 1 di atas lah, nomor 2 di sampingnya, nah, 3 di bawahnya. Jangan 1 2 3 4 5 6 7 8 terlalu kaku. Tapi ini juga Jod, jangan juga terlalu acak. Karena yang menurut artikel yang saya baca, jika terlalu acak itu kita juga diasumsikan bahwa kita ini seseorang yang tidak bisa mengikuti aturan. Jadi intinya tengah-tengah ya, jangan terlalu acak, jangan juga terlalu kaku dan terlalu urut juga. Nah, untuk nomor kotak 3 4 5 6 yang sesuai urutan ya, 3 4 5 6, kalau bisa teman-teman gambar yang benda mati ya, maskulin. Yang itu kan ada garis-garis, garis kotak. Nah, itu benda mati ya. Untuk kotak nomor 1 2 7 8-nya, silakan teman-teman gambar benda hidup atau makhluk hidup. Itu kan ada yang lingkaran, ada yang garis-garis lengkung. Nah, dari tes warteg ini ada beberapa hal yang dilihat ya. Ada 3. Yaitu yang pertama, stimulus drawing relation, yaitu melihat hubungan dengan apa yang digambar oleh peserta dan hubungannya dengan stimulus yang ada atau simbol yang ada. Apakah itu merupakan bagian dari gambar atau bukan? Jadi misalnya lingkaran nih, terus disambung di gambar apa, itu nyambung nggak, ada hubungannya nggak sama gambar itu. Nah, itu yang dilihat. Untuk yang kedua adalah konten. Jadi melihat apa yang digambar oleh para peserta itu ada maknanya atau tidak. Jadi percuma kan kita gambar-gambar tapi nggak ada maknanya, gambar-gambar nggak jelas. Nah, jangan kayak gitu. Oke, yang ketiga yaitu ada execution. Nah, jadi dalam tes ini juga dilihat bagaimana sih peserta tes ini dalam menggambar. Jadi kualitas gambarnya jangan asal-asalan. Kemudian ukuran gambarnya. Nah, ukuran gambarnya juga tidak boleh terlalu asal-asalan. Mungkin besar ke atas, besar ke samping kanan, yang kirinya kosong tuh nggak boleh. Harus proporsional atau seimbang. Nah, kemudian untuk kualitas garisnya juga dilihat. Nah, jadi untuk kualitas garis ini dilihat bagaimana cara teman menggaris dalam gambar teman-teman tersebut. Apakah teman-teman orang yang kalau yakin sekali garis gitu. Sekali garis gitu. Misalnya gambar bebek sekali gini. Bedakan yang sama yang ragu-ragu kan, gambarnya pelan-pelan gitu. Nah, kalau teman-teman orang yang yakin atau percaya diri itu kan pasti set. Nah, itu. Jadi di sini bukan dilihat bagus atau tidak gambarnya, tapi yang lebih penting itu adalah karakter teman-teman yang dilihat dalam tes ini. Tuh. Dan juga kalau bisa kurangi yang namanya menggunakan penghapus. Nah, itu terindikasi teman-teman suka menyembunyikan kesalahan. Oke lah, daripada kita banyak penjelasan, penjabaran dari tadi kan mungkin butuh praktek ya teman-teman. Betul. Butuh praktek. Oke, kita coba gambar lah. Oke. Dan kita cus keluar. Oke, jadi ini adalah contoh kertas dari tes warteg itu. Untuk tes warteg ini kertasnya ukurannya A4 ya. Cuma karena ada salah print tadi, jadinya dapat setengah kayak gini. Untuk penjelasan gambarnya nanti kita akan tulis di bagian belakangnya ya. Oke, untuk tahap pertama, jangan lupa teman-teman tulis nama. Mungkin nanti teman-teman juga disuruh taruh nomor tesnya atau nomor pesertanya. Karena percuma kan udah kerjain capek-capek, malah gugur cuma gara-gara nggak tulis nama kan, lucu gitu kan. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, saya mau start dari titik dulu. Nah, saya akan gambar apa ya? Nggak, dari yang ini dulu. Kau pikir saya punya kelainan seksual? Oke, ini ya. Pertama saya akan gambar
lebah lah. Dari cara gambar saja udah kelihatan saya orang yang percaya diri kan. Nah. Ini pagarnya. Jadi ceritanya ini adalah lebah yang sedang menghisap bunga dan ada pagarnya di sini. Jadi biar penuh gambarnya kan, biar penuh dan nggak terlalu kosong tempatnya. Nah, udah selesai gambar nomor 1, saya taruh nomor 1 di sini. Nah untuk nomor 2 saya mau yang di sebelahnya. Ini gambar yang kayak melengkung gitu. Saya akan menggambar burung. Nah, gini set. Burung, satu burung. Tapi saya akan menambah temannya burung di sini. Itu menandakan bahwa saya orang yang nggak suka sendirian. Saya senang berteman. Nah, ini temannya burung. Burungnya sedang terbang di angkasa, berarti harus ada awan. Pokoknya bikinlah gambar kotak ini penuh-penuh lah. Ini sudah saya taruh nomor 2 di sini ya. Nah kalau saya gambar 3, 4, 5, 6, 7 kan tadi kesannya kaku kan. Jadi saya akan mengeksplorasi ke bagian kotak yang lain. Saya akan menuju kotak ke nomor 8, nomor 7. Ini titik-titik tapi bentuknya lengkung ya. Saya akan gambar ular. Nah, saya akan menggambar ular sedang melilit di pohon. Awan. Jadi ceritanya ular sedang melilit-lilit di pohon yang tinggi gitu kan. Nomor 3. Yang keempat saya akan gambar di sini. Gambar gajah. Nah, gajah lagi makan rumput. Ini gajah lagi makan rumput. Ini yang keempat. Selanjutnya yang kelima saya maunya di sini. Yang garis-garis yang lebih tinggi itu kan menunjukkan suatu motivasi untuk maju kan. Saya akan menggambar antena di sini. Nah, jangan lupa gambar kabelnya. Apa kok antena sih? Apa sih? Tower. Apa sih? Tiang listrik. Nah. Jangan lupa gambar kabelnya. Gambar serealistis mungkin lah. Nah, sini ada lanjutannya tapi nggak sampai kan. Nah, awan-awan jangan lupa. Ini nomor 5. Nah, dan selanjutnya nomor 6 saya ingin menggambar di sini, di kota ini, yaitu saya akan gambar komputer. Saya akan buat 3 dimensi, 2 dimensi ya. Tapi kayak menyamping itu seolah-olah nggak difoto dari samping gitu kan. Ini adalah komputer di kamar saya. Itu nomor 6. Nomor 7 saya akan gambar di bagian ini. Saya gambar suntik. Nah, apa yang disuntik? Tangan orang. Taruh tangan orang di sini. Lagi genggam. Inilah ceritanya di rumah sakit ya. Nah, ini rumah sakit ceritanya. Oh, tangan dokternya rupa. Nah, ini jempol dokternya. Nah, di gambar ke-7. Dan yang terakhir di sini nomor 8. Saya akan menggambar gedung lah. Gedungnya 2 biar ada temannya. Awan jut. Awan lagi ya. Jadi udah berapa awan ini? Oh, ini aja 3, matahari. Oh ya, matahari. Boleh. Awan belum. Nah. Ini kalau dilihat dari gambar saya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini nggak terlalu acak dan nggak terlalu urut juga, jadi pas nih kayak gini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kayak gitu ya maksudnya yang tadi tuh. Nah untuk selanjutnya kita akan memberi penjelasan dari gambar-gambar tersebut. Harusnya dikasih di bawah sini ya, tapi karena nggak ada, kita di belakang. Untuk gambar pertama tadi saya gambar lebah. Nah, akan lebih baik kalau teman-teman tanpa dijelaskan kayak gini, gambarnya sudah tahu tuh. Jadi tester udah tahu, oh ini gambar ini. Jangan sampai
gambar yang teman-teman gambar nggak jelas. Nah, selanjutnya kita taruh plus minus ms. Nah, untuk yang pertama gambar yang paling saya sukai adalah gambar nomor 2 karena saya menyukai terbang bersama teman-teman saya. Itu artinya. Gambar yang paling saya tidak sukai adalah gambar ular juga. Karena saya takut ular. Gambar yang paling mudah menurut saya adalah gambar nomor 4 karena cuma lingkar-lingkar aja ya. Dan untuk gambar yang paling sulit menurut saya adalah gambar nomor 1. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa lihat kan di sini yang kolom 1, 2, 3, 4 saya gambar makhluk hidup, dan yang kolom 3, 4, 5, 6 saya gambar benda mati sesuai dengan tips tadi gitu ya. Kayak gitu aja sih gambarnya. Fokus nih. Oke, jadi inilah hasil karya saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke studio. Oke, jadi itu tadi dia contoh gambar dari saya lah ya. Gimana, bagus nggak gambar saya? Bagus. Jadi teman-teman nggak harus ikutin apa yang saya gambar tadi. Lebih bagus kalau teman-teman bisa gambar sesuatu yang baru kan ya. Jangan terlalu banyak ngikutin yang di internet atau yang udah mainstream lah. Gambar yang baru kalau bisa ya. Betul. Terus berlatih, terus menggambar supaya teman-teman terbiasa. Gitu ya. Oke, jadi sekian untuk video kupas tuntas kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Ditunggu video kupas tuntas selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari kami Dix Live.